Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas lanjutan dari life cycle analysis kami, yaitu aspek dan dampak lingkungan bata merah. Anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari Jonathan Galbas Sibarani, yaitu F4401221061, dan juga Satrio Walyojati F4401221063, juga Vianda Kamila F4401221077. Nah, dalam pembuatan bata merah, terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah proses pengambilan tanah liat. Yang kedua, produksi tanah liat menjadi bata merah. Dan yang ketiga adalah proses pengangkutan bata merah yang telah diproduksi. Apa itu aspek lingkungan? Mari kita lihat. Aspek lingkungan yaitu dapat kita lihat dari beberapa poin, yaitu yang pertama adalah terbentuknya banyak lubang bekas galian. Tentunya kita tahu ketika kita sedang mengeksplorasi tanah liat untuk dijadikan bata merah, kita akan melakukan penggalian secara besar-besaran. Dan oleh karena itu akan terbentuk begitu banyak lubang bekas galian setelah selesai proses eksplorasi dari tanah liat itu sendiri. Yang kedua yaitu terbentuknya air limbah yang mengandung polutan. Setelah proses produksi, maka kubangan-kubangan dari lubang-lubang bekas galian akan terisi oleh air. Dan kemungkinan besar tanah liat yang telah terkena zat kimia adiktif akan bercampur bersama dengan air hujan di dalam bekas galian tersebut. Dan hal itu dapat merusak zat hara di dalam tanah. Yang ketiga adalah terbentuknya polusi udara dan suara. Tentunya proses produksi dari bata merah akan menimbulkan begitu banyak suara dan polusi. Nah, yang selanjutnya adalah dampak lingkungan yang akan dijelaskan oleh Vianda Kamila. Pada dampak lingkungan yang pertama, ada terbentuknya lubang bekas galian. Yang pertama ada erosi tanah. Galian tanah liat dapat mengganggu vegetasi dan lapisan tanah yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan risiko erosi tanah. Erosi tanah dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur dan dapat mengganggu aliran sungai atau saluran air di sekitarnya. Erosi dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur yang mengandung nutrisi penting untuk tanaman. Ini dapat mengurangi potensi pertanian atau rehabilitas lahan setelah penggalian selesai. Partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air erosi dapat mencemari saluran air dan sumber air lainnya dengan sedimen. Hal ini dapat merusak ekosistem perairan termasuk mengurangi kualitas air. Yang kedua ada perubahan lanskap. Pembuatan lubang galian dapat merubah lanskap alami dan menurunkan estetika daerah tersebut. Ini dapat memiliki dampak pada ekowisata dan keindahan lingkungan. Beberapa bekas galian bisa mengisi dengan genangan air. Meskipun ini bisa menjadi habitat bagi beberapa spesies, itu juga bisa mengubah lanskap dan mengganggu penggunaan lahan yang ada. Ketiga ada hilangnya habitat alam. Galian dapat menghilangkan atau merusak habitat alami bagi flora dan fauna setempat. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan ekosistem dan berpotensi mengancam spesies-spesies yang tinggal di daerah tersebut. Yang keempat ada air tanah. Galian dapat mempengaruhi kualitas air tanah di sekitarnya. Pengeboran yang tidak terkendali dan pengelolaan air yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan bahkan mencemar air tanah dengan zat-zat berbahaya. Dan terakhir ada pengaruh pada masyarakat. Pembuatan lubang galian juga dapat mengaruhi masyarakat setempat. Galian dapat menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari seperti debu yang terbang, kebisingan, dan bahkan masalah kesehatan jika terdapat debu berbahaya di udara. Yang kedua, ada terbentuknya air limbah yang mengandung polutan. Dalam pembuatan bata merah akan menghasilkan air limbah yang mengandung polutan. Hal ini dapat disebabkan oleh proses-proses dalam pembuatan bata merah. Yang pertama ada penggalian tanah liat. Proses pembuatan bata merah dimulai dengan penggalian tanah liat. Hal ini dapat menghasilkan air limbah karena tanah liat yang digali seringkali mengandung air. Dan air ini dapat mengandung partikel tanah liat dan mineral yang dapat mencemari air. Kedua, ada proses pencampuran dan penghalusan. Pada pembuatan bata merah akan terjadi proses pencampuran antara tanah liat dan pasir. Pada saat proses ini, debu dan partikel halus dapat terkikis dan mencemari air. Ketiga, ada limbah penggilingan. Dalam beberapa kasus, batu bara digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan bata merah. Abu terbang dari batu bara ini yang terbakar dapat mencemari air limbah. Dan keempat, ada limbah kimia. Beberapa pabrik bata merah mungkin menggunakan bahan kimia sebagai bagian dari proses produksi atau untuk membersihkan peralatan. Limbah kimia ini juga dapat mencemari air sehingga menghasilkan air limbah yang mengandung polutan. Dampak lingkungan pada pembuatan bata merah yang ketiga, yaitu terbentuknya polusi udara dan suara. Dalam pembuatan bata merah akan menghasilkan polusi udara, yaitu yang pertama pada proses pembakaran batu bata. Proses ini akan menggunakan bahan bakar seperti kayu, batu bara, atau minyak tanah.
Pembakaran ini akan menghasilkan emisi gas berupa CO, NO2, dan SO2. CO adalah gas beracun yang dapat berbahaya bagi manusia dan hewan. Pemaparan jangka panjang atau paparan tingkat tinggi CO dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah jantung. CO tidak secara langsung merusak lingkungan, tetapi dampak kesehatan manusia yang disebabkan oleh CO dapat mengganggu ekosistem. Gangguan terhadap manusia dapat mengganggu rantai makanan dan dinamika populasi di lingkungan tersebut. NO2 dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan peningkatan risiko penyakit pernapasan. Yang kedua, pada proses penggilingan tanah liat atau tanah lempung akan menghasilkan debu atau partikel-partikel padat yang dapat terbawa angin dan mencemari udara. Selain polusi udara, pembuatan bata merah juga akan menghasilkan polusi suara. Yang pertama, mesin-mesin berat. Mesin-mesin yang digunakan untuk penggilingan, pemadatan, serta mesin cetak akan menghasilkan suara yang cukup tinggi saat proses produksi. Yang kedua, kendaraan pengangkut. Proses pengangkutan ini akan menggunakan truk besar atau kendaraan berat yang dapat menimbulkan polusi suara di sekitar pabrik. Polusi udara dan polusi suara dari pembuatan bata merah dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan teknologi dan praktik-praktik terbaru untuk mengurangi emisi polutan udara dan mengontrol polusi suara dalam industri ini. Berikut disajikan data emisi gas pada proses pembuatan batu bata. Berikut juga disajikan data kebisingan pada proses pembuatan batu bata. Oke, kita masuk ke pengelolaan lingkungan dalam pembuatan bata merah. Yang pertama, ada pemanfaatan bahan alternatif. Pemanfaatan bahan alternatif dalam pembuatan bata merah merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya produksi. Beberapa bahan alternatif yang dapat digunakan dalam pembuatan bata merah meliputi abu terbang, abu sikat, limbah serbuk kayu, serbuk plastik daur ulang, tanah liat lokal, dan bahan daur ulang lainnya seperti kaca daur ulang atau keramik pecah belah yang tidak terpakai. Dengan menggantikan sebagian bahan baku konvensional dengan bahan-bahan ini, kita dapat mengurangi konsumsi bahan baku alami, mengurangi limbah, dan mengurangi emisi karbon. Namun, perlu memperhatikan pengujian dan penyesuaian yang tepat untuk mencapai sifat dan kualitas bata yang diinginkan, sambil mematuhi peraturan dan standar setempat untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk akhir. Kemudian ada sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan dalam pembuatan bata merah adalah langkah penting untuk memastikan praktik produksi yang berkelanjutan, berkualitas, dan aman. Dalam sosialisasi ini, peserta akan diberikan pengetahuan dasar mengenai bahan-bahan yang digunakan, teknik-teknik pembuatan bata, serta standar kualitas yang berlaku. Mereka juga akan mempelajari dampak lingkungan dan kesehatan yang mungkin timbul selama proses produksi bata, serta tindakan keselamatan kerja yang perlu diikuti. Jika pembuatan bata melibatkan bahan alternatif, peserta akan diajarkan cara menggabungkan bahan-bahan tersebut dengan benar. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Dalam industri pembuatan bata merah, pengelolaan limbah memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Proses produksi bata merah menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk debu, abu, air limbah, dan material bekas yang memerlukan penanganan yang bijaksana. Langkah-langkah seperti pengurangan limbah pada sumbernya, pengumpulan dan pemisahan limbah, pengelolaan debu dan partikel, serta pengolahan limbah padat menjadi praktik yang esensial. Selain itu, pengelolaan limbah cair dan abu pembakaran juga memerlukan perhatian khusus. Pemantauan lingkungan secara rutin, pendidikan dan pelibatan karyawan, serta pelaporan terbuka tentang jenis limbah dan langkah-langkah pengelolaannya juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah pemantauan lingkungan dalam pembuatan bata merah. Yang pertama ada pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dalam industri pembuatan bata merah sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengendalikan dampak emisi polutan ke lingkungan sekitar. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber emisi utama dalam pabrik, termasuk penggunaan bahan bakar, pembakaran, dan alat-alat berat. Pemantauan melibatkan pengukuran partikulat dan gas emisi seperti NOx, SO2, CO, dan hidrokarbon. Lokasi pemasangan peralatan pemantauan dipilih secara hati-hati untuk memastikan akurasi dan representativitas data. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, mengidentifikasi risiko kesehatan masyarakat, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses produksi. Selanjutnya adalah pemantauan limbah dalam industri pembuatan bata.
merah, yaitu langkah penting dalam mengelola dampak lingkungan dari proses produksi. Proses ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan pencatatan berbagai jenis limbah yang dihasilkan, seperti limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Pemantauan kualitas air limbah cair melibatkan pengukuran parameter seperti pH, BOD, COD, dan TSS. Sementara pemantauan gas emisi mencakup pengukuran gas berbahaya seperti NOx dan SO2. Pemantauan ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku, tetapi juga untuk mengembangkan strategi pengurangan limbah dan praktik-praktik berkelanjutan. Hasil pemantauan harus dilaporkan dengan transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat, dan menjadi dasar bagi tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan seperti sekitar pabrik pembuatan bata merah. Kemudian, pemantauan air. Pemantauan air dalam industri pembuatan bata merah merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan operasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses pembuatan bata merah memerlukan penggunaan air dalam jumlah besar, baik bagi bahan baku maupun dalam proses produksi. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air menjadi langkah esensial melibatkan pengukuran parameter seperti pH, kekeruhan, oksigen terlarut, dan bahan organik untuk memastikan air yang digunakan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Selain itu, pemantauan air limbah juga diterapkan untuk mengukur kontaminan yang dihasilkan selama proses produksi bata merah, dengan tujuan memastikan bahwa air yang dibuang ke lingkungan telah diolah secara efektif sesuai persyaratan regulasi. Praktik efisien dalam penggunaan air dan pencegahan pencemaran air juga menjadi fokus dengan adopsi teknologi pengolahan air limbah yang sesuai. Pemantauan debit air, pemisahan air hujan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan adalah aspek yang lain diperhatikan. Secara keseluruhan, pemantauan air yang komprehensif tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya air, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan pembuatan bata merah mematuhi tanggung jawab sosial dan regulasi lingkungan yang berlaku. Kemudian akan dijelaskan tentang perangkat manajemen lingkungan dalam pembuatan batu bata merah. Perangkat manajemen lingkungan adalah alat atau sistem yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan manajemen lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Proses pembuatan bata merah dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, dan manajemen lingkungan yang baik dapat membantu mengurangi dampak tersebut. Baiklah, yang selanjutnya ialah contoh perangkat manajemen lingkungan. Nah, ada berbagai macam contoh perangkat manajemen lingkungan. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, menggunakan tanah liat yang dikelola secara berkelanjutan dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua ialah pengelolaan limbah. Yang dimaksud adalah pengelolaan limbah ialah perangkat untuk mengelola limbah produksi seperti debu, tanah liat, sisa-sisa pembakaran, dan limbah lainnya. Adalah langkah penting. Pilihan terbaik adalah mendaur ulang atau membuat kembali limbah tersebut untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga ialah pencegahan pencemaran udara. Pencegahan pencemaran udara ialah proses pembakaran bata merah yang dapat menghasilkan emisi dan berkontribusi terhadap pencemaran udara. Penyaringan emisi gas buang dan penggunaan teknologi pembakaran yang lebih bersih dapat membantu mengurangi dampak tersebut. Selain adanya contoh perangkat manajemen lingkungan dalam pembuatan bata merah, ada pula langkah peningkatan industri bata merah. Yang pertama, ada inovasi bahan alternatif, yaitu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Yang kedua, ada pemantauan dan pelaporan lingkungan. Yang dimaksud adalah melakukan pemantauan rutin terhadap dampak lingkungan, serta menyusun laporan transparan yang mencakup informasi tentang emisi yang dihasilkan dan juga penggunaan air. Dan yang ketiga, ada penggunaan energi terbarukan. Mengadopsi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin untuk memenuhi kebutuhan energi dalam proses produksi. Dan yang keempat, ada peningkatan kualitas produk, di mana dengan pengembangan teknologi pembuatan bata yang lebih tahan lama dan memiliki kualitas yang lebih baik, akan mengurangi kebutuhan untuk penggantian dan limbah konstruksi tersebut. Kesimpulan dari penerapan perangkat manajemen lingkungan dalam pembuatan bata merah ini untuk membantu industri pembuatan bata merah menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar.
Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.